Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Ngarit. Teman-teman milenial, Anda bisa menciptakan dan meraih sukses di kampung halaman sendiri. Tidak perlu berangkat ke kota atau berangkat ke luar negeri. Ya, sukses di desa sendiri itu bisa dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri berupa usaha peternak domba. Nah, bagi Anda yang masih memulai atau sudah berjalan sekian lama tetapi belum juga berhasil, simak video ini. Bagaimana memulai usaha peternak domba sukses di kampung halaman sendiri. Teman-teman, menurut informasi bahwa permintaan ternak domba akhir-akhir ini ya baik daging domba maupun yang masih berupa domba hidup seperti ini begitu meningkat. Kenapa kita tidak menangkap peluang yang sangat bagus ini? Cara bekerjanya mudah, bisa sebagai sambilan, bisa dikerjakan dengan beberapa tenaga kerja atau Anda sendiri bisa melakukannya. Meningkatnya permintaan domba ini ya, itu tidak terlepas dari bermunculnya kuliner-kuliner. Ada depot, ada warung sate, kemudian ada usaha pelayanan akiko, ada usaha penjualan daging domba ini. Sehingga permintaan dalam negeri saja di daerah Anda sangat meningkat luar biasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Maka sudah tepatlah jika hari ini Anda mulai merencanakan dan segera mengeksekusi untuk beternak domba. Agar tidak gagal di awal, agar tidak rugi, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum beternak domba. Apa ya kira-kira? Ya, kita harus paham tentang peternakan domba itu, mulai dari pemilihan bibit, sistem reproduksinya, kemudian tentang pakan, karena pakan sangat penting, menentukan juga keberhasilan kita. Terus kita juga paham tentang perkandangan, jangan hanya asal membuat kandang saja, karena sahabat-sahabat teman-teman milenial ini kita arahkan untuk menjadi peternak modern, bukan peternak tradisional seperti nenek moyang kita, yang membuat kandang saenak dewe dan ya domba sering mengalami sakit dan mati. Oke, pembahasan yang pertama adalah kita mencoba membicarakan tentang bagaimana kita memilih bibit yang bagus. Ini sangat penting. Jadi kalau bibit yang kita pelihara itu jelek, nanti kedepannya juga peternakan kita akan lambat dan arah kegagalannya lebih besar. Jika kita mendapatkan bibit yang bagus sesuai dengan harapan kita, itu manfaatnya banyak. Bisa mencegah kendala di saat kita beternak dan menekan kegagalan di saat peternakan itu berlangsung. Domba-domba yang kita beli dengan bibit yang bagus itu pertumbuhannya akan cepat dan besar dengan sempurna. Jika betina lagi akan bisa melahirkan anak-anaknya dengan sempurna dan bagus-bagus. Terus domba-domba yang bagus itu gimana cirinya? Ya, kita bahas yang betina dulu. Kita harus mencari bibit betina yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus juga. Kalau terlalu kurus bisa karena penyakit. Kalau terlalu gemuk menyebabkan domba kita bisa mager. Mager itu sulit untuk bunting. Yang kedua, jangan sampai memilih betina cacat. Cacat kakinya, telinganya, itu. Itu nanti bisa memberikan keturunan yang cacat pula. Kemudian yang ketiga, periksalah ambingnya atau susunya. Biasanya kalau sudah melahirkan itu kita bisa melihat ambingnya. Ambing itu kayak punting susu yang panjang itu. Itu usahakan untuk seimbang, simetris, jangan sampai gede sebelah dan jangan sampai ada infeksi atau bengkak ya. Kalau ada pembengkakan itu namanya kena penyakit mastitis, jangan dibeli. Dianjurkan juga untuk membeli calon induk yang berasal dari keturunan, misalkan induknya dulu itu melahirkan 2 atau 3. Itu kita beli, harapan kita akan selalu beranak 3-3 terus. Tentu saja kita harus membeli ini di kandang peternak, jangan di pasar. Karena kalau membeli di pasar, itu kita tidak tahu asal-usul genetiknya, asal-usul keturunannya. Oke, berikutnya adalah yang jantan bagaimana, Om? Yang jantan adalah domba yang kita pilih itu harus sehat dan tidak cacat.
gerakannya aktif, dan nafsu birahinya tinggi. Dadanya tampak besar, kakinya tegak, lurus, dan kuat. Nah, kemudian penampilannya gagah, dan tumitnya ini, kakinya ini tinggi. Buah zakarnya sempurna, ada 2 ya, dan sama besar. Kalau ada 1 namanya sanglir, itu jangan dibeli. Pembahasan berikutnya adalah kita harus memahami sistem reproduksi domba. Kenapa ini harus kita bicarakan dan Anda harus paham? Karena kita ini beternak domba sistem breeding. Hasilnya yang kita ambil anak-anaknya. Yang harus kita pahami adalah terkait dengan usia produktif, siklus birahi, masa bunting, dan masa menyusui. Usia yang produktif itu kapan? Usia yang produktif itu adalah usia ketika domba ini sudah berusia 1 tahun lebih gitu aja ya. 1 tahun lebih itu sudah siap dikawinkan dan nanti akan menghasilkan anak-anakan yang sangat bagus dan tidak prematur. Terus kapan siklus birahinya? Teman-teman, domba ini atau kambing juga itu mengalami siklus birahi setiap 21 hari. Setelah itu berhenti. Nah, di saat birahi itu harus kita kawinkan dengan pejantan. Agar masa birahinya itu tidak terlewatkan, kita tidak ketinggalan waktu, maka domba yang sudah birahi itu kita kumpulkan seperti ini. Jadi misalkan ada 10 betina yang sudah birahi, ada 1 pejantan, dimasukkan saja, jadikan 1. Agar kawin secara alamiah. Jika domba itu sudah berhasil dikawini, dia tidak akan mau dikawini lagi. Cuma sekali aja. Beberapa bulan kemudian, susunya ini, kapurannya ini anjlok, bunting susunya sudah mulai kelihatan. Biasanya itu tampak pada saat usia kebuntingan 3 bulan. Selama kurang 2 bulan lagi akan melahirkan. Ketika masa bunting itu jangan lupa ya teman-teman untuk diberi asupan atau pakan yang bagus, yang bermutu. Pakan yang bagus itu dari rumput. Kalau bunting itu ambil saja 50% saja. Yang 50%-nya separuh apa? Yang separuh itu ambil dari jenis tumbuhan kacang-kacangan. Apa saja? Dari kedelai segala macam itu. Limbah produksinya itu seperti ampas kedelai itu juga bisa diberikan kepada domba kita yang bunting. Itu nanti ketika melahirkan susunya itu akan bisa memenuhi anak-anaknya dan domba akan sehat. Berikan juga konsentrat, berikan juga suplemen. Berapa lama domba menyusui anak-anaknya? Biasanya 2-3 bulan. Itu sudah bisa disapi. Yang tidak kalah pentingnya kita bicarakan di sini adalah pakan. Pakan ini butuh biaya hampir 60% sampai 70%. Pakan pada umumnya itu yang kita berikan kepada domba-domba kita, baik yang bunting maupun yang belum bunting ini ya. Itu adalah terdiri dari hijauan, ya tadi sudah disinggung ya. Terdiri dari hijauan. Hijauan itu bisa dibagi, hijauan rumput, lapangan, rumput sawah itu. Yang hijauan satunya ini terdiri dari tumbuhan dari kacang-kacangan. Ya, jika Anda tidak mau repot, tidak mau ngarit, cari lahan untuk ditanami rumput seperti rumput gajah, rumput otot, rumput pakcong itu. Itu termasuk bank pakan. Ini adalah model peternakan modern cocok untuk milenial. Jika tidak mau repot lagi, Anda bisa membeli pakan kering seperti tumpi jagung, seperti sisa-sisa limbah pertanian itu ya. Kulit kopi, kulit bawang, pucuk-pucuknya singkong yang tidak dipakai itu kita beli, kita keringkan, kita berikan kepada domba kita. Ditambah lagi ampas tahu, kita bisa beli di pabrik tahu. Oke, sekarang kita bicara masalah kandang. Bagaimana Pak kandang? Kandang bisa pakai kandang panggung. Jangan sampai kandang kelimpraan. Kandang panggung itu bisa single, bisa double. Double itu kanan kiri ada kandang, kemudian tengahnya untuk kegiatan kita. Manfaat kandang panggung itu kita mudah mengecek domba-domba kita, mudah membersihkan kandang kita, membersihkan palung-palungan seperti ini. Terus ukurannya Pak, untuk 1 ekor domba ukurannya itu kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter. Kalau 10 ekor domba ya kita kalikan saja. Itu untuk begini, untuk koloni ya.
Nah, di samping Anda membuat kandang koloni, Anda juga membuat kandang untuk persalinan. Jadi kalau domba ini sudah bunting tua, umur 4,5 bulan, 5 bulan, kita sendirikan agar dia nyaman di saat proses beranak, agar tidak diinjak-injak sama pejantan atau betina lainnya. Itu. Dan berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan biaya. Dana yang kita persiapkan itu berapa? Bisa 100 juta, bisa 50 juta, bahkan bisa 10 juta, bahkan bisa 5 juta. Tergantung berapa banyak domba yang kita pelihara. Ya, misalnya kita pelihara domba 10 ekor, beli betina masing-masing 1 juta, berarti 10 juta. Pejantannya 1 ekor anggap 2 juta, berarti 12 juta. Ditambah membuat kandang, ya kira-kira sekitar 3 juta. Ya, berapa? 15 juta, itu cukup. Nanti kita harus perhitungkan. Jadi biaya untuk membeli bibit, biaya untuk membuat kandang, terus dan jangan lupa ada biaya untuk pakan, biaya untuk pemeliharaan, termasuk menggaji anak kandang, obat-obatan, kemudian listrik dan sebagainya. Itu harus kita perhitungkan. Oke, teman-teman milenial, saya kira itu saja. Ini adalah cuma dasar-dasar bagaimana kita akan merencanakan dan memulai beternak domba sukses di desa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.